Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa metode weekend merupakan salah satu metode penyelesaian dalam persoalan programa linier yang mencakup fungsi kendala menggunakan tanda lebih dari sama dengan dan sama dengan. Akan nantinya, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan metode simplex biasa, baik fungsi tujuan maupun fungsi kendala perlu diubah menjadi bentuk baku atau bentuk kanonik terlebih dahulu. Apabila tanda pada fungsi kendala adalah lebih dari sama dengan, perubahan model menjadi bentuk baku harus dikurangi dengan variabel surplus. Akan tetapi, variabel surplus tidak dapat digunakan menjadi basis, sehingga perlu ditambahkan dengan variabel artificial atau variabel buatan. Apabila tanda pada fungsi kendala adalah sama dengan, perlu ditambahkan variabel artificial agar model menjadi bentuk baku atau bentuk kanonik. Nah, penambahan variabel artificial ini mengakibatkan adanya penalti M pada fungsi tujuannya. Variabel artificial pada solusi optimal harus bernilai 0 agar hasil visible. M sendiri merupakan bilangan positif yang sangat besar. Perubahan fungsi kendala dan juga perubahan fungsi tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat pada tanda sama dengan, kita perlu menambahkan variabel artificial pada fungsi kendalanya. Pada tanda kurang dari sama dengan, perlu ditambahkan dengan variabel slack pada fungsi kendalanya, sama seperti pada metode simplex yang lalu. Sedangkan pada tanda lebih dari sama dengan, perlu dikurangi dengan variabel surplus dan menambahkan variabel artificial. Karena di sini terdapat variabel artificial pada tanda sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka kita perlu adanya penalti M pada fungsi tujuannya. Penalti M ini berbeda pada tiap soalnya. Apabila tipe soal adalah maksimasi, maka penalti M akan bernilai negatif. Sedangkan apabila soal memiliki tipe minimasi, penalti M akan bernilai positif. Untuk lebih memahami tentang perubahan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, maka kita akan lanjut ke pembahasan soal. Berikut merupakan contoh soal yang pertama. Pada soal ini dikatakan bahwa sebuah perusahaan konstruksi sedang mengelola 3 buah proyek yang berbeda, yakni proyek jalan, proyek jembatan, dan proyek gedung. Di mana setiap proyek ini membutuhkan sumber daya dalam bentuk tenaga kerja, material, dan alat berat yang berbeda. Selain itu, keuntungan yang didapatkan oleh setiap proyek juga berbeda. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu melakukan identifikasi terhadap variabelnya. Pada soal ini, terdapat 3 proyek yang berbeda, sehingga variabel yang digunakan juga 3. Variabel pertama, yakni X1, adalah jumlah unit proyek jalan. Variabel X2 adalah jumlah unit proyek jembatan, dan variabel X3 adalah jumlah unit proyek gedung. Langkah yang selanjutnya, kita perlu menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Pada soal tertulis bahwa proyek ingin memaksimalkan keuntungannya, sehingga fungsi tujuannya adalah fungsi maksimasi. Persamaan maksimasinya didasarkan pada keuntungan yang dimiliki oleh setiap proyeknya. Di sini, proyek jalan memberikan 1 miliar rupiah keuntungan, proyek jembatan memberikan 2 miliar rupiah keuntungan, dan proyek gedung memberikan 1 miliar rupiah keuntungan. Sehingga fungsi tujuannya dapat ditulis dengan maksimasi Z 1x1 plus 2x2 plus 1x3. Untuk fungsi kendalanya, di sini terdapat 3 kendala yang dialami oleh perusahaan. Yang pertama adalah tenaga kerja yang dialokasikan, selanjutnya alat berat yang harus digunakan, dan material konstruksi yang tersedia. Untuk kendala tenaga kerja, dikatakan bahwa proyek jalan dan jembatan ini tidak boleh lebih dari 4 orang, dan masing-masing alokasinya adalah 1 orang. Sehingga fungsinya adalah X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4. Untuk kendala alat berat yang harus digunakan, dikatakan bahwa minimal terdapat 4 unit alat berat yang digunakan. Dengan alokasi alat berat untuk proyek jalan dan gedung masing-masing 2 unit. Sehingga persamaannya adalah 2x1
plus 2x3 lebih dari sama dengan 4. Untuk kendala material konstruksi, di sini tertulis bahwa setiap unit membutuhkan 4 material konstruksi dan kapasitasnya adalah 12 unit. Kapasitas 12 unit ini harus dialokasikan seluruhnya. Sehingga persamaannya menjadi 4x1 plus 4x2 plus 4x3 sama dengan 12. Selain ketiga kendala di atas, kita juga membutuhkan kendala non-negativitas, di mana jumlah unit proyek jalan, jembatan, dan gedung ini harus lebih dari sama dengan ini. Setelah mendapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendala seperti di atas ini, kita perlu merubahnya menjadi bentuk yang lebih baku atau bentuk kanonik. Untuk fungsi kendala yang pertama, tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Sehingga kita perlu menambahkannya dengan variabel slack. Untuk fungsi kendala yang kedua, tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan, sehingga kita perlu menguranginya dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel artificial. Untuk fungsi kendala ketiga, menggunakan tanda sama dengan, sehingga kita perlu menambahkannya dengan variabel artificial. Di sini terdapat dua buah variabel artificial. Maka dari itu, kita juga perlu menambahkan dua buah penalti M. Karena fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka nilai dari penalti M adalah negatif. Langkah selanjutnya, kita perlu substitusi nilai A1 pada fungsi tujuan. Nilai A1 sendiri kita dapat temukan pada fungsi kendala yang kedua, yakni 2x1 plus 2x3 min S2 plus A1 sama dengan 4. Untuk mencari nilai A1, kita perlu pindah ruaskan, yakni ditemukan nilai A1 sebesar 4 min 2x1 min 2x3 plus S2. Sehingga penalti MA1 menjadi 4M1 min 2MX1 min 2MX3 plus MS2. Selanjutnya, substitusi juga kita lakukan pada nilai A2. Nilai A2 sendiri pada soal ini terdapat pada fungsi kendala yang ketiga, yakni 4x1 plus 4x3 plus 4x2 plus A2 sama dengan 12. Kita pindah ruaskan sehingga didapatkan nilai A2 sama dengan 12 min 4x1 min 4x2 min 4x3. Maka didapatkan nilai penalti MA2 sama dengan 12M min 4MX1 min 4MX2 min 4MX3. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai penalti MA1 dan MA2, kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi tujuannya. Sehingga nilai maksimasi Z menjadi X1 plus 2X2 plus X3 min 4M min 2MX1 min 2MX3 plus MS2 min 12M min 4MX1 min 4MX2 min 4MX3. Kita perlu sederhanakan persamaan tersebut sehingga kita mendapatkan persamaan 1 plus 6MX1 plus 2 plus 4MX2 plus 1 plus 6MX3 min MS2 min 16M. Yang perlu diperhatikan bahwa negatif di sini terletak sebelum dalam kurungnya, sehingga seluruh angka dalam kurung ini perlu dikalikan dengan negatif 1 terlebih dahulu. Setelahnya, kita perlu melakukan pindah ruas terhadap fungsi tujuan Z, agar bisa melanjutkannya ke dalam metode simplex. Setelah kita pindah ruaskan, didapatkan Z min 1 plus 6MX1 min 2 plus 4MX2 min 1 plus 6MX3 plus MS2 sama dengan min 16M. Setelah fungsi Z kita pilih ruaskan dan menghasilkan fungsi seperti di atas ini, kita dapat merubahnya menjadi tabel iterasi 0 atau iterasi awal. Nah, sebelumnya perlu diperhatikan bahwa nilai negatif ini terletak sebelum tanda dalam kurung. Sehingga seluruh angka di dalam kurung ini perlu dikalikan terlebih dahulu dengan negatif 1 sebelum dimasukkan ke dalam tabel iterasi. Di sini dapat terlihat bahwa untuk nilai X1 pada basis Z, nilainya adalah negatif 1, negatif 6M. Untuk nilai X2 adalah negatif 2, negatif 4M.
Untuk X3 adalah negatif 1, negatif 6M, dan nilai S2 adalah M. Untuk nilai S1, A1, dan A2 tidak terdapat pada persamaan di atas, sehingga nilainya adalah 0. Untuk RHS-nya sebesar negatif 16M. Untuk basis S1, A1, dan A2 didasarkan pada fungsi kendala yang ada. Nah, untuk tahap yang selanjutnya sebenarnya sama dengan tahapan simplex pada umumnya. Untuk soal maksimasi, kita perlu menentukan entering variabel dan leaving variabelnya. Untuk entering variabel, kita pilih yang nilai negatifnya paling besar. Di sini, nilai min 1 min 6M ini merupakan nilai negatif yang paling besar. Dan karena nilai X1 dan X3 ini sama, sebenarnya kita boleh memilih antara keduanya. Akan tetapi pada kali ini kita pilih X1 sebagai entering variable. Selanjutnya kita perlu menentukan rasionya. Rasio ini didapatkan dari nilai RHS dibagi dengan nilai pada X1-nya. Kita pilih rasio yang paling kecil untuk memilih leaving variabelnya. Di sini basis A1 merupakan memiliki nilai rasio yang paling kecil, sehingga kita gunakan sebagai leaving variable. Lalu kita dapat melakukan metode simplex seperti biasanya, hingga ditemukan solusi optimal. Untuk menyelesaikan iterasi pada Big M, sebenarnya sama dengan metode simplex yang biasa. Pada soal maksimasi, iterasi dapat diselesaikan atau tidak dilanjutkan dan sudah mencapai nilai optimal apabila pada basis Z sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Seluruhnya sudah positif. Akan tetapi terdapat tambahan bahwa apabila pada basis ini sudah tidak ada lagi nilai artificial atau tidak ada lagi variabel artificial dalam basis, maka solusinya dapat dikatakan visible. Nah, pada iterasi 2 di soal ini, di basis Z sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Dan sudah tidak ada lagi variabel artificial pada basisnya. Sehingga solusi pada iterasi 2 dapat dikatakan sudah optimal dan visible. Solusi optimal dari soal ini yakni S1 atau jumlah unit proyek jalan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebanyak 2 unit. Untuk X2, jumlah unit proyek jembatan ini dijalankan adalah sebanyak 1 unit. Untuk X3-nya, jumlah unit proyek gedung adalah 0, karena tidak terdapat RHS-nya di sini. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan apabila menjalankan 2 unit proyek jalan dan 1 unit proyek jembatan adalah sebanyak Z4. Solusi ini adalah solusi yang paling optimal dan telah menjawab soal yang ditanyakan. Untuk soal yang selanjutnya, sebuah perusahaan peternakan besar ingin memproduksi 3 jenis pakan ternak, di mana setiap jenis pakan ini memerlukan kombinasi bahan yang berbeda. Untuk biaya produksi dari tiap-tiap pakan juga berbeda. Nah, langkahnya sama seperti soal yang sebelumnya. Yang pertama, kita perlu melakukan identifikasi variabelnya. Di sini, jenis pakan ternak yang ini diproduksi oleh perusahaan ada 3, yakni pakan sapi, ayam, dan pakan kambing. 3 jenis inilah yang akan kita gunakan sebagai variabel. X1 adalah jumlah pakan sapi, X2 adalah jumlah pakan ayam, dan X3 adalah jumlah pakan kambing. Maka yang selanjutnya adalah kita perlu menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Pada soal dikatakan bahwa perusahaan ingin meminimalkan biaya produksinya. Maka untuk fungsi tujuannya adalah minimasi. Untuk persamaan dari fungsi tujuannya, kita dapat lihat pada tulisan yang sudah di-highlight hijau, di mana pakan sapi ini membutuhkan biaya 4 satuan per unit, untuk pakan ayam 1 satuan per unit, dan pakan kambing 5 satuan per unit. Sehingga untuk persamaan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4 X1 plus X2 plus 5 X3. Untuk fungsi kendalanya,
Di sini terdapat 3 kendala yang dialami oleh perusahaan, yakni yang pertama kebutuhan total jagung, kedua kapasitas kedelai, yang ketiga pakan biji-bijian lainnya. Untuk kendala kebutuhan jagung, di sini harus memenuhi kebutuhan minimum setidaknya 10 unit dari pakan total gabungan pakan sapi, ayam, dan pakan kambing. Oleh karena itu, persamaannya menjadi X1 plus X2 plus X3 lebih dari sama dengan 10. Untuk kendala kedelai, dikatakan tidak boleh melebihi 24 unit. Dan kapasitas kedelai ini digunakan untuk memproduksi pakan sapi yang memerlukan 6 unit dan pakan ayam yang memerlukan 3 unit. Sehingga persamaannya menjadi 6X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 24. Karena tadi tidak boleh melebihi 24 unit. Untuk kendala biji-bijian, dikatakan harus digunakan tepat 18 unit untuk pakan sapi sebanyak 3 unit dan pakan kambing 6 unit per pakan. Oleh karena itu, persamaannya menjadi 3X1 plus 6X3 sama dengan 18. Dan 3 kendala di atas, kita juga memerlukan kendala non-negativitas, di mana jumlah setiap pakan ini tidak boleh kurang dari 0, atau harus lebih dari sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan persamaan seperti di atas, kita perlu merubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya menjadi bentuk kanonik atau bentuk baku. Tadi di sini fungsinya adalah fungsi minimasi. Terhadap fungsi kendala berikut, pada fungsi kendala yang memiliki tanda lebih dari sama dengan, kita perlu mengurangi dengan variabel surplus dan menambahkan variabel artificial. Untuk tanda kurang dari sama dengan, perlu ditambahkan dengan variabel slack, dan tanda sama dengan ditambahkan dengan variabel artificial. Karena di sini terdapat 2 buah variabel artificial, maka di sini kita juga menambahkan 2 penalty n. Karena soal tadi adalah soal minimasi, maka tanda pada M adalah positif. Langkah selanjutnya, kita perlu substitusi nilai A1 dan A2 pada fungsi tujuannya. Untuk A1 sendiri, kita mendapatkan dari fungsi kendala yang pertama, yakni X1 plus X2 plus X3 min S1 plus A1 sama dengan 10. Kita pindah ruaskan, sehingga nilai A1 didapatkan 10 min X1 min X2 min X3 plus S1, dan nilai penalti MA kita dapatkan sebesar 10M min MX1 min MX2 min MX3 plus MS1. Untuk nilai A2, kita dasarkan pada fungsi kendala yang ketiga, yakni 3X1 plus 6X3 plus A2 sama dengan 18. Sehingga kita dapatkan A2 sama dengan 18 min 3X1 min 6X3. Setelahnya, kita bisa tentukan nilai penalti MA2, yakni sebesar 18M min 3MX1 min 6MX3. Nilai MA1 dan MA2 ini kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan minimasi Z tadi. Sehingga menjadi 4X1 plus X2 plus 5X3 plus 10M min MX1 min MX2 min MX3 plus MS1 plus 18M min 3MX1 min 6MX3. Kita perlu sederhanakan persamaan ini sehingga didapatkan persamaan minimasi Z menjadi 4 min 4M X1 plus 1 min M X2 plus 5 min 7M X3 plus MS1 plus 28M. Kita pindah ruaskan persamaan ini agar dapat kita hitung dengan metode simplex yang biasa. Setelah kita pindah ruas, hasilnya adalah seperti ini. Setelah kita mendapatkan persamaan seperti di atas ini, kita bisa melanjutkannya dengan melakukan penyelesaian. Penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya, yakni menggunakan metode simplex yang biasa. Dimulai dari kita menentukan iterasi 0, dilanjutkan dengan iterasi 1, dan selanjutnya hingga kita menemukan solusi yang optimal. Nah, kita perlu perhatikan yang di sini, nilai negatif berada di sebelum tanda kurungnya. Maka dari itu, seluruh angka di dalam tanda kurung ini perlu dikalikan dengan negatif 1 terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tabel iterasi 0. Dapat dilihat di sini, nilai X1 pada basis Z adalah sebesar min 4 plus 4M.
Dan nilai X2 adalah min 1 plus M, dan nilai X3 adalah min 5 plus 7M. Untuk nilai S1 sebesar min M, dan RHS-nya adalah 28M. Karena pada persamaan di atas ini tidak terdapat nilai S2, A1, dan A2, maka pada tabel iterasi 0, kita tulis 0. Untuk basis A1, S2, dan A2 ini, kita dasarkan pada fungsi kendalanya untuk isinya. Jadi untuk isi dalam baris A1, S2, dan A2 ini adalah tergantung pada fungsi kendalanya tadi. Untuk langkah-langkah selanjutnya sebenarnya sama dengan metode simplex yang biasa. Jadi kita tentukan entering dan leading variabelnya, lalu kita iterasikan. Untuk soal minimasi sendiri, menentukan entering variabel yang dipilih adalah berdasarkan mana yang memiliki nilai positif terbesar. Di sini X3 memiliki nilai positif yang terbesar, sehingga X3 lah yang menjadi entering variabelnya. Lalu, untuk leading variabel, kita pilih yang rasionya paling kecil. Rasio sendiri didapatkan dari nilai RHS ini dibagi dengan nilai pada entering variabelnya. Di sini, A2 memiliki rasio yang paling kecil, yakni 3. Nah, A2 inilah yang menjadi leading variabelnya. Lanjutkan iterasinya hingga menemukan solusi yang optimal. Untuk soal minimasi, solusi dikatakan optimal dan kita tidak perlu melanjutkan iterasinya apabila pada basis Z ini tidak ada lagi nilai yang positif. Jadi seluruhnya adalah nilai negatif atau 0. Selain itu, kita juga perlu lihat pada basisnya. Apabila pada basis ini masih terdapat nilai A atau variabel artificial, maka solusinya tidak visible. Nah, pada soal ini di iterasi 2, pada basis Z sudah tidak ada lagi nilai yang positif, seluruhnya negatif atau 0. Dan juga pada basis juga sudah tidak ada lagi nilai artificial, tidak ada lagi variabel artificial. Maka dari itu, solusi pada iterasi 2 ini sudah dikatakan optimal dan visible. Untuk solusi yang optimalnya, maka dapat kita simpulkan bahwa X1 atau jumlah pakan sapi yang diproduksi adalah sebanyak 0, karena di sini tidak ada basis X1 dan tidak ada RHS untuk X1. Lalu untuk X2 jumlah pakan ayam di sini tertulis 7. Dan X3 jumlah pakan kambing yang diproduksi di sini dihasilkan 3. Oleh karena itu, biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang paling minimum adalah sebesar 22.